waktu itu Pertamina Papua untuk merealisasikan program BBM satu harga ini. Tahu, tapi dengan melihat, dengan main ya udah jadi bisa, jadi hafal. Semangat ikutan karena ya ini ayahnya yang dari awal selalu kalau udah 17 harus ikut saudara bla bla bla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali bersama saya, Muhammad Fahrizal, dalam program Dialog Spesial. Pada episode kali ini sama-sama telah hadir bersama kita semua, yakni Bapak Muhammad Isnur. Beliau merupakan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia. Dan pada episode kali ini selama beberapa menit ke depan, sama-sama kita akan berbincang seputar karir dan perjalanan hidup beliau. Mari kita sapa beliau dan mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Isnur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebagai awal, Pak, bisa dijelaskan kepada pemirsa semua bagaimana perjalanan Bapak, karir Bapak, hingga akhirnya sekarang sebagai advokat dan pengacara di YLBHI. Dari kapan nih? Dari mungkin 1 dekade terakhir, Pak. 1 dekade terakhir saya sudah di LBH sejak 2006. Jadi sudah 14 tahun saya di LBH. Sejak itu pula, sejak bahkan 2006 ketika saya kalah bahu ya, latihan awal di LBH, saya diminta investigasi. Diminta kemudian mengungkapkan sebuah permasalahan. Dan apa yang saya pilih, saya datang ke sini. Jadi waktu itu saya ketika tugas, saya datang ke Parung, menginvestigasi, mencari tahu permasalahan hukum dan mencari tahu permasalahan hak asasi manusia apa yang terjadi di Parung, karena itu peristiwa setahun setelah 2005 penyerangan. Jadi emang sejak awal saya lucunya jadi ya pas kalah bahu itu udah mencari tahu tentang apa Ahmadiyah gitu. Sampai sekarang lah 14 tahun mendampingi teman-teman jemaat gitu. Nah, bagaimana kisahnya? Kisahnya sih saya udah di LBH sebelum lulus. Jadi ketika di kampus, kebetulan kampus saya di dulunya YIN, sekarang UIN, Jakarta. Di kampus tuh saya aktif di organisasi mahasiswa, di Himpunan Mahasiswa Islam. Dan itu memperkuat bacaan-bacaan ya, memperkuat jiwa yang mungkin sejak kecil ditanamkan. Kan kita sebenarnya kan sejak kecil dalam upacara bendera gitu ya, kita kan selalu membaca pembukaan Undang-Undang 45, Pancasila ya. Kemudian juga kita sehari-hari mengaji Al-Quran gitu. Dan apa yang kita tangkap dari pembukaan Undang-Undang 45 itu kan membicarakan tentang perlindungan, ya kan, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Di sana ada bahasa keadilan, kemanusiaan, adilan beradab, keadilan sosial gitu. Kita membaca Undang-Undang 45 misalnya dalam pendidikan sehari-hari, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Atau kita ketika mengaji Al-Quran gitu ya, karena bapak saya juga termasuk tokoh agama gitu di kampung, sering ngajar ngaji, diajarin bagaimana misalnya khutbah wada. Khutbah wadanya Nabi itu kan sejarah bagaimana Nabi itu mengharamkan darah manusia untuk ditumpahkan tanpa hak gitu ya. Dan dalam banyak ayat disampaikan bahwa jika Anda membunuh satu manusia, seakan-akan Anda membunuh seluruh umat manusia. Jadi betapa berharganya manusia gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu kan di situ posisinya. Jadi saya membayangkan memang dari kecil kita dididik sebenarnya untuk menghormati apa itu artinya kemanusiaan. Jadi kata-kata kemanusiaan, kata-kata manusia itu terhormat, punya harkat, markat, derajat itu kan dididik sejak SD gitu. Jadi, nah ketika kuliah di bangku organisasi itu menajamkan bahwa di sana ada banyak sentuhan dari teman-teman ya, kakak-kakak gitu, bahwa sangat penting sebagai manusia kita memperjuangkan nilai itu. Dan siapa yang punya kewajiban untuk memperjuangkan itu ya mahasiswa gitu. Karena mahasiswa bacaannya banyak gitu ya. Dan di HM itu ada namanya NDP, Nilai Dasar Perjuangan. Di sana jelas tuh, itu tulisannya Cak Nur ya, Nurholis Majid, memandatkan bahwa apa sih tugas fungsi kita yang pokok sebagai manusia gitu ya. Selain kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita selanjutnya adalah memperjuangkan kemanusiaan. Dan kepada siapa yang paling layak dibela menurut Nilai Dasar Perjuangan dan menggali dari Al-Quran, ya kelompok yang lemah, kelompok yang tertindas.
Nah disitulah kita kemudian belajar tuh, saya belajar ikut-ikutan ya. Waktu itu mendampingi misalnya teman-teman di Rumpin yang waktu itu berkonflik lahan dengan TNI AU gitu. Kemudian di Bojong, di tempat sampah, masyarakat ditipu mau dibangun pabrik, disetujui ternyata mau bangun tempat sampah. Nah kita melihat bagaimana ternyata di masyarakat itu realitasnya ya, mereka tuh sulit untuk mendapatkan hak hidup saja. Jadi warga Indonesia itu banyak ruang hidupnya yang terancam. Untuk tinggal saja, untuk bekerja saja, bertani saja, mereka seringkali kehilangan hak mata pencahariannya. Nah disitulah kemudian saya karena dekat dengan orang-orang LBH melihat, wah ternyata nih pengacara-pengacara LBH ini hebat-hebat. Jadi ketika di lapangan gitu ya, ada tentara, ada polisi, ada apa, mereka tuh nggak ada takut-takutnya. Jadi kalau ada tentara gitu ya, bahkan nempel hidung aja mereka berani gitu, bentak-bentakan. Saya bilang hebat sekali ini pengacara-pengacara gitu. Akhirnya saya, udah kalau gitu saya kayaknya asik juga nih masuk LBH. Jadi selain kita dari kecil dididik untuk membela kemanusiaan gitu, di kampus juga belajar bagaimana berjuang untuk sesuatu. Nah LBH saya lihat kira-kira, oh ini kayaknya lembaga yang cocok nih untuk saya masukin. Dan saya terinspirasi oleh kisahnya Munir. Munir itu awalnya kelompok Islam kanan, dia kemana-mana bawa pisau gitu ya. Nah ada dialog dia dengan mentornya Pak Malik Fajar di kampusnya di Malang gitu ya. Coba Munir baca lagi NDP-nya, apa yang NDP gali gitu, apa yang NDP perintahkan kepada Anda sebagai Muslim, sebagai mahasiswa. Oh, ternyata NDP memerintahkan kita membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Dan Munir masuk LBH Malang, LBH Surabaya dan ke YLBHI gitu. Jadi saya juga melihat, oh ini contoh yang baik, Munir saya tiru lah kira-kira gitu. Sampai sekarang di LBH, udah 14 tahun. Masya Allah. Oke, terus sejauh ya perjalanan Bapak bagaimana dalam kacamata Bapak sendiri pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia sendiri, Pak? Di Indonesia kalau kita lihat ya sebenarnya HAM itu ya, itu sejatinya sudah masuk sejak Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita baca sejarahnya gitu ya, perdebatannya, Bung Hatta itu memperjuangkan kalimat-kalimat kebebasan berpikir, berpendapat, berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum. Itu perjuangan yang panjang. Tapi kalau kita baca sejarahnya, seolah-olah HAM itu menjadi pinggiran, menjadi nggak penting. Menjadi bahasa yang kira-kira, ini apa sih perjuangan yang kira-kira mengganggu negara gitu. Padahal enggak. Kalau kita baca tadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, baca Pancasila, baca batang tubuhnya, sekarang baca pasal-pasalnya Undang-Undang Dasar, itu sejatinya sebenarnya perjuangan hak asasi manusia. Karena merdeka itu, karena sekarang bulan Agustus ya, merdeka artinya apa sih? Bebas dari penjajahan, bebas merdeka dari kira-kira cengkraman. Punya hak untuk apa sih? Untuk adil, makmur, sejahtera gitu-gitu. Itu sejatinya merdeka. Jadi sejatinya merdeka adalah sejatinya memperjuangkan harkat martabat kita sebagai bangsa, sebagai manusia. Nah, bagaimana kondisi HAM-nya? Kalau kita baca sejarahnya, sejak awal kayak semacam Indonesia ini agak khawatir, terutama sejak masa periode 59 sampai sekarang. Jadi kan sebenarnya pertarungannya 59 tuh pasca pemilu 55 ya, disebut pemilu yang paling adil dalam sejarah, paling jujur gitu. Tapi setelah itu kemudian berdebat konstituante, bagaimana pasal-pasal hak asasi manusia sangat banyak diadopsi, tapi di dekrit oleh Pak Soekarno. Setelah itu gonjang-ganjingnya 65 terjadi pembantaian besar-besaran, konflik dan lain-lain gitu ya. Terjadi kemudian juga kekuasaan yang sangat panjang, terjadi ada peristiwa Tanjung Priuk 80-an. Ada peristiwa penembakan misterius. Ada peristiwa Talang Sari. Ada peristiwa kemudian 98 ya, Trisakti Semanggi 1 Semanggi 2. Jadi harga nyawa manusia terlihat teramat murah gitu untuk kepentingan politik. Jadi panjang sejarahnya negara tidak memperlakukan menyawa warganya itu terhormat gitu. Demi kepentingan politik, demi stabilitas dan lain-lain, nyawa warga tuh kira-kira diobral gitu, dibunuh-bunuhin, dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi itu berlanjut ketika reformasi selesai terjadi. Ahmadiyah yang mungkin dulu misalnya relatif aman ya. Nah, ketika keran-keran itu dibuka, posisinya ketika banyak kelompok-kelompok lain menguat gitu ya.
Dan Ahmadiyah menjadi korban ketika misalnya ada sekelompok orang yang dengan agenda tertentu menyerang Ahmadiyah, negara mendiamkan. Bahkan dalam kejadian, misalnya kejadian penyerangan di Parung, itu temuan kita ada kok beberapa orang penyerang difasilitasi oleh kendaraan aparat negara. Jadi mereka naik kendaraan menuju Parung menyerang, pakai mobil aparat, platnya merah. Dan di lokasi kemudian aparat bukannya menjaga, bukannya mengusir orang yang akan melakukan kejahatan, malah mengevakuasi, malah memindahkan korban. Kan lucu. Seolah-olah kira-kira orang ada mau maling ke rumah orang, yang diusir bukan penjahatnya, bukan malingnya, tapi korbannya yang punya rumah yang diusir. Dan itu kan bukan cuma sekali di sini. Ratusan tempat Ahmadiyah di Indonesia diperlakukan sama. Sampai sekarang misalnya Cikesik udah meninggal banyak, udah luka-luka banyak, harus mengungsi, kemudian aset-asetnya nggak bisa kembali sampai sekarang. Dan ini bukan hanya menimpa ke Ahmadiyah, menimpa pada kelompok Kristen yang gerejanya nggak bisa beribadah sampai sekarang, di Yasmin misalnya di Bogor. Menimpa teman-teman misalnya penghayat kepercayaan yang sepanjang sejarah mereka, sepanjang Indonesia berdiri, mereka tersingkirkan. Bayangkan sejak tahun 50-an, 60-an, mereka dianggap sebagai kelompok yang harus dibina. Kelompok yang harus diagamakan. Kelompok yang harus kira-kira dianggap sesat sehingga harus diarahkan kepada kelompok yang benar. Dan mereka akhirnya apa? Nggak punya KTP. Kenapa? Karena kelompok agama dalam KTP harus 5 agama dulu. Akhirnya apa? Nggak punya KTP, mereka nggak bisa kerja. Mereka nggak bisa menikah. Anak-anaknya dianggap anak-anak zina. Hanya berhubungan dengan ibunya saja gitu. Baru 2017. Dan kemudian 2018 mereka diakui sebagai penganut kepercayaan dalam KTP. Jadi dalam hal yang konkret nih, relasi yang paling mendalam antara kita sebagai orang, sebagai manusia dengan Tuhannya saja, itu sulit di Indonesia. Tempat ini kita masih dipagar di depan gitu. Padahal Ahmadiyah sejak 50-an sudah diakui sebagai organisasi gitu. Itu konteksnya adalah bagaimana kondisi hak asasi manusia Indonesia sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Jadi itu diakui oleh Pak Presiden dalam nawacitanya. Salah satu problem terbesar bangsa kita adalah tidak hadirnya negara dalam melindungi hak warganya. Jadi kenapa Nur memilih perjuangan hak asasi manusia? Itu memilih kita sebagai manusia. Saya butuh beragama. Saya butuh untuk sholat di tempat ibadah saya sendiri, di masjid saya sendiri. Kenapa untuk itu aja saya sulit? Saya butuh makan, saya butuh tinggal di rumah saya sendiri. Kenapa saya harus terusir? Saya butuh kira-kira berekspresi, berorganisasi, punya tempat organisasi yang legal dan sudah legal. Kenapa harus disegel depannya? Iya. Itu terjadi bukan hanya di sini, terjadi dari ujung Aceh sampai Papua. Dan hampir setiap hari terjadi. Jadi ya itulah kondisinya gitu loh. Jadi kita nggak bisa kemudian menafikan gitu. Bagaimana kondisi Indonesia ya mengkhawatirkan. Tapi emang orang Indonesia saya nggak tahu ya, kuat-kuat gitu, sabar-sabar gitu ya. Apalagi teman-teman jemaat ya love for all, nggak ada kebencian buat semua gitu. Wah, tetap aja baik gitu ya. Ya itulah menarik. Oke. Kemudian kita agak bergeser sedikit Pak. Ada hal menarik juga mengenai ada data yang saya dapat bahwa Bapak itu juga mempunyai semacam hobi, kegemaran dalam hal menulis Pak. Bisa perkenalkan tuh beberapa tulisan Bapak yang paling aktual mungkin kalau bagi pengacara hal karya utamanya adalah dokumen-dokumen pembelaan kepada masyarakat gitu. Jadi kalau mungkin akademisi menulis di jurnal, kalau saya setiap hari menulis dalam gugatan. Saya menulis di dalam eksepsi, menulis dalam pleidoy gitu. Bagaimana membela Pak Deden Sujana yang korban Cikesik, kemudian sebagai korban dia membela diri, tapi dikriminalkan. Tapi dianggap sebagai penjahat. Dia dituntut sebagai korban, tangannya patah, luka-luka, badannya penuh bacokan. Dituntut sama dengan orang yang membunuh. 6 bulan. Dia diputus 6 bulan bersalah. Sama persis dengan orang-orang yang membunuh. Meninggal 3 orang Cikesik itu.
Nah, karya ilmiah saya yang paling sering saya kerjakan adalah menuliskan pembelaan terhadap Pak Deden dan sejenisnya. Itu yang setiap hari. Jadi kalau dihitung berapa karya tulis saya, ya nggak pernah berhenti. Paginya sidang, seharian pagi sampai sore di pengadilan, berdebat dengan hakim, dengan jaksa, malamnya ngetik sampai pagi. Gitu loh tiap-tiap. Dan itu sudah sangat banyak. Tapi juga sebagai kira-kira lembaga yang harus kampanye, ya juga saya menuliskan. Misalnya kisah Pak Deden, memperjuangkan haknya dan teman-teman jemaat, ya kita buatin buku. Saya buatin proseding, bagaimana kisah-kisah dia bertarung gitu. Dan untuk kepentingan juga misalnya lebih ringan lagi diterima oleh publik, ya kita buat misalnya rilis, press release. Buat juga kisah-kisah dalam cerita-cerita. Itu yang paling sering sih. Jadi kalau kayak jurnal sih jarang-jarang nulisnya gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk buku, laporan misalnya ya, laporan kisah perjuangan para korban. Itu ya, rekaman, catatan misalnya teman-teman di Lombok. Teman-teman di Lombok Timur yang kemarin 2018 diserang. Itu saya tuliskan dalam banyak kisah, dalam banyak laporan gitu. Itu sih. Jadi itu karya tulis saya gitu. Kalau buku yang dicetak, seingat saya sudah hampir 40-an lah ada dari mulai ya. Jadi itu kita tuangkan dalam buku, kita publikasi, kita sebarkan gitu. Ada 40 lebih lah buku-bukunya. Oke, Masya Allah. Kemudian sejauh ini mengenai ILBHI sendiri Pak, seberapa banyak laporan yang sudah sampai dan dominan itu di hal apa gitu yang dilaporkan ke Jadi ILBHI? ILBHI itu punya 16 kantor. Aceh sampai Papua. Di 16 provinsi. Yang menerima pengaduan, menerima laporan tuh masing-masing LBH. Nah, saya sebagai ketua bidang advokasi membantu mereka, mendampingi mereka. Kalau ada yang kira-kira tadi misalnya pas di bawah LBH Bandung, Bang, ini ada teman-teman buruh migran di Nunukan butuh bantuan. Bisa nggak support dari LBHI karena harus ke Nunukan di Kalimantan Utara gitu ya. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, setiap tahunnya rata-rata kita nerima pengaduan 4.000 se-Indonesia. Setiap tahunnya. Sedangkan kasus hukum itu kasus yang nggak kayak obat gitu loh. Kalau dokter kan datang sekali kasih resep selesai urusan. Koneksi itu nggak berlanjut ya. Datang lagi, misalnya perawat jalan ya. Kalau lawyer itu nggak begitu. Lawyer itu kasus misalnya Lombok sampai sekarang kita masih perjuangkan. Udah berapa belas tahun tuh. Misalnya Lombok Timur, Cikesik 2011, sekarang 2020, udah 9 tahun. Tapi kan kita masih memperjuangkan. Jadi kasus-kasus yang sebelumnya masih banyak. Tapi kasus yang baru terus datang. Jadi sebenarnya yang kita tangani ya sangat banyak Mas. Jadi bukan hanya yang ditangani 4.000 itu tiap tahun datang. Tapi ya nggak semua ditangani. Karena kan kita seleksi. Mana yang kasus yang bisa kita tangani. Karena kami nggak sanggup kan. Jadi kami pilih-pilih yang mana. Yang kira-kira memang kasusnya itu satu. Orangnya nih benar-benar tertindas. Walaupun misalnya dia dalam kapasitas dia sebenarnya cukup mampu. Tapi dia nggak punya akses politik ya. Dia nggak punya lawyer gitu. Atau ada lawyer banyak tapi karena isunya sensitif mungkin menghindari. Kita masuk. Dari 2005 YLBHI dan LBH mendampingi Ahmadiyah begitu. Karena Ahmadiyah ini ya tertindas gitu loh. Terzalimi. Yang kedua buta hukum dan miskin. Jadi yang paling banyak adalah orang-orang misalnya kasusnya contohnya buruh di PHK, buruh di mutasi semena-mena gitu. Yang kedua orang-orang yang digusur. Tempat tinggalnya tiba-tiba tanpa ada apa-apa digusur demi pembangunan. Jalan tol kah, mau pelebaran jalan gitu-gitu ya. Yang ketiga kasusnya orang-orang yang ditangkap semena-mena. Banyak kasus Mas. Ada misalnya kayak tadi Pak Deden gitu ya. Gara-gara dia membela diri dia dikriminalkan. Itu banyak Mas di mana-mana. Ada banyak orang yang kayak Mbak Prita atau misalnya Baik Nuril gitu ya. Atau misalnya Nenek Minah. Kayak gitu banyak. Orang miskin yang karena bertahan hidup gitu ya. Hanya ngambil kakao, ngambil kayu di tengah hutan dikriminalisasi. Karena berlawanan dengan korporasi yang besar gitu. Itu banyak. Yang ketiga tipikalnya tuh kita membantu orang yang dipidanakan tanpa kesalahan. Banyak banget. Tiba-tiba digebugin itu sama aparat, ditangkap semena-mena kita dampingi. Nah yang keempat biasanya yang banyak-banyak nih kasus yang biasanya melibatkan isu sensitif seperti ini.
kelompok minoritas, ya jemaat Ahmadiyah, ya kelompok gereja gitu ya, kemudian kelompok misalnya transseksual gitu kan, waria gitu dan lain-lain, kemudian kelompok-kelompok misalnya penghayat kepercayaan, itulah kelompok minoritas yang tertindas. Biasanya itu sih, selain yang juga cukup besar isu-isu agraria. Oke. Jadi urusan tanah, urusan lahan, itu banyak juga tuh di YLBHI kasusnya. Oke. Di akhir, Pak, bisa disampaikan kepada pemirsa semua mungkin pesan ataupun harapan Bapak mengenai hak asasi manusia. Jadi gini, hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang nempel di diri kita sepenuhnya. Dan kita seringkali nggak sadar, Mas. Seringkali kita tuh nggak paham apa itu hak asasi manusia. Itu tuh hak dari Allah gitu loh. Hak dari Tuhan yang kita nempel sejak lahir. Sebagai manusia kita punya, karena kita misalnya bertauhid ya, kita memancangkan bahwa yang mulia adalah yang kita sembah adalah Tuhan, maka manusia itu egaliter. Iya. Kita ini setara. Karena setara, semua posisi sama. Nggak ada yang boleh mengklaim yang dia paling berhak. Nah kalau begitu maka semua orang punya hak yang sama. Hak beribadah, hak untuk hidup, hak untuk belajar, hak untuk bekerja. Dan itu jarang kita sadari. Satu. Yang kedua, hak-hak itu dijamin oleh konstitusi, oleh Pancasila. Dijamin. Dan negara Indonesia berjanji dalam undang-undang dasarnya, berjanji dalam undang-undangnya untuk menghormati, melindungi, memenuhi semua hak tadi. Jadi kalau kemudian warga merasa haknya direnggut, merasa haknya diganggu, warga bisa komplain. Ahmadiyah punya hak untuk mempertahankan keyakinannya, punya hak untuk kira-kira melaksanakan ibadahnya dengan cara sendiri. Itu harus dihormati. Negara nggak boleh campur tangan, mengatakan A sesat, B tidak sesat, nggak boleh seperti itu. Dan ketika ada pihak ketiga, Iya. entitas lain mengganggu jemaat, mengganggu siapapun, Muslim, Kristen dan lain manapun, negara harus hadir. Negara harus melindungi, mencegah penjahat ini untuk melakukan kejahatannya. Ketika negara tidak hadir, negara abai atau sengaja, disitulah pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, dalam konteks hak ekonomi sosial budaya, negara harus hadir. Teramat banyak negara kita yang tidak sanggup sekolah, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah. Untuk berobat kesehatan sulit. Nah, negara sudah berjanji untuk memenuhi. Maka kita harus menagih pada negara. Negara kapan tuh kok ada orang-orang yang nggak punya rumah? Kok ada orang-orang yang sakit nggak bisa berobat? Ada orang yang putus sekolah. Ada orang yang lingkungannya rusak gara-gara tambang dan lain-lain. Nah ini hak, kita punya hak. Iya. Dalam setiap undang-undang negara berjanji. Jadi kalau kita kemudian menagih negara, bukan kita melawan negara. Kita melaksanakan perintah konstitusi. Dan presiden, setiap pejabat yang disumpah menjadi pejabat, bersumpah untuk menghormati, menegakkan konstitusi. Jadi kita tuh kayak semacam sebenarnya meminta pertanggungjawaban sumpah mereka. Oke. Begitulah kira-kira. Nah jadi jangan takut. Jangan takut, jangan sungkan, jangan ragu untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara. Oke, itu tadi pesan terakhir Pak ya, Ya. karena keterbatasan waktu kita harus akhiri Siap. perjumpaan kita Siap. kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Jazakumullah sama-sama. khairan Semoga kasiran. semuanya sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kita bersama Bapak Muhammad Isnur. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menggugah dan mengedukasi kita semua. Saya Muhammad Fahrizal beserta segenap kru MTA yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.